diparanin saudara nih gengnya lari lagi. Iya, kacau tidak? Kacau tidak? Nantang debat didatengin lari, nantang berkelahi didatengin lari. Al-Kaburi ri. Beredarnya percakapan berkonten pornografi yang melibatkan Rizik Syihab menggegerkan warga. Percakapan ini diduga mengandung unsur pornografi. Selain itu, percakapan disertai foto wanita tanpa busana yang diduga merupakan Firza Hussein. Polisi kemudian bertindak setelah menilai adanya keresahan di tengah masyarakat. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pornografi, pimpinan FPI Rizik Syihab telah lebih dulu meninggalkan Indonesia dengan alasan umrah. Ternyata cuman koar-koar, cuman gaya, sok-sokan, habis membahas Fufu Fafa, habis meminta Jokowi diadili, habis mengatakan Kiai Imad Al-Kaburi, si Rizik bin Syihab kabur, saudara. Kenapa sih soal nasab diributin? Lah kan bukan gue yang ributin, kan sebelah sono yang ributin, betul? Nggak ada pertikaian habaib dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Rais Am daripada PBNU, saudara, menasehati kelompok pegang nasab. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu ba'alwi, turunan Nabi. Termasuk menafikan nasab. Orang nasabnya sudah jelas kok dinafikan. Ini bisa ditodok qadzaf orang ini. Menuduh orang berzina. Nah kalau nasab sudah nyambung ratusan tahun tiba-tiba dibohongkan, dianggap palsu dan sebagainya. Ini qadzaf, menuduh orang berbuat zina. Terkait Kiai Imad dipecat oleh PBNU. Sebelum dipecat pun saya sudah punya feeling. Ketika Kiai Imad diskusi online, di situ gelagat-gelagat Kiai Imad bakalan dipecat, udah ada. Ketika Kiai Imad dipecat oleh atau dari PBNU, Kiai Imad akan menjadi tersesatkah? Kiai Imad akan menjadi kafirkah? Tesis Kiai Imad akan batalkah? Kiai Imad sebagai penjahatkah? Kalau bagi saya nggak ada ngaruh sama sekali. Apa yang diputuskan PBNU, PW, PC, MWC, ranting harus tidak ada sikap lain kecuali sam'ina wa ta'ana. Selama keputusan itu keputusan yang benar, ya, jadi sam'ina wa ta'ana kepada keputusan yang benar. Mau Kiai Imad punya jabatan di struktur sebuah organisasi, ataupun dia bukan pejabat atau pejabat yang dipecat, nggak ngaruh bagi saya. Karena saya ngikutin seseorang bukan karena dia banyak uang, bukan karena dia punya jabatan. Saya berteman dengan seseorang, mengikuti seseorang karena dia punya ilmu, bukan karena dia dimuliakan orang, tetapi karena dia memiliki kemuliaan itu. Kemuliaan itu akan muncul seiring dengan adanya ilmu. Sekarang banyaklah cabang-cabang yang sudah di luar tupoksi, ngurusi nasab, ikut berpolemik. Padahal yang salah hanya orang satu, dua saja, tapi dikebaui ya semua salah. Itu bukan watak Nahdlatul Ulama. Saudara, nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara. Ini kiai besar, saudara, Rais Am PBNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan kami kepung, saudara. Kurang ajar. Yang model-model dakwahnya menyebarkan kebencian. Penyakit-penyakit umat dulu ini sekarang menular. Apa penyakit itu? Al-hasadu wal baghdha. Saling mendengki dan saling mengadakan permusuhan dan marah yang ada di dalamnya. Rizik juga sempat dikabarkan berada di Malaysia. Rizik diketahui berangkat ke Tanah Suci Mekah pada 26 April 2017 bersama keluarganya. Saat itu Polda Metro Jaya telah menjadwalkan pemeriksaan. Khawatirnya gitu ya, khawatirnya mirip-mirip kasus zaman dulu tuh, kasus yang Firza Hot gitu kan, kasihan. Dia karena sudah menebar provokasi ya, kemudian sekarang ke sana, ternyata besok beneran terjadi huru-hara, perang, itu nanti kan Habib Rizik bakal ya dicari oleh polisi, sehingga karena takut dia nggak mau pulang. Ya saat mungkin begitulah, ya kan? Karena Habib Rizik yang memprovokasi. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab dikabarkan kabur dari Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Sumber dari kepolisian menyatakan Rizik kabur melalui pintu belakang rumah sakit.
Terkait pihak Rumah Sakit Umi yang dinilai tidak transparan mengenai hasil swab tes Rizik Syihab, pemerintah Kota Bogor melalui Satpol PP Kota Bogor menegaskan telah melaporkan manajemen rumah sakit ke polisi. Itu si pengecut Rizik, si bencong Rizik, si cebol Rizik ya kabur. Sekarang aja nggak ada kabar kan? Terdengar desas-desus. Dia di Arab Saudi lagi umroh. Gue tahu lu di mana, Zik. Gue tahu. Gue tahu lu di mana. Belum saatnya. Nanti gue kasih tahu juga ketahuan. Kami informasikan bahwa sejak 8 bulan ke belakang 2 channel utama IBTV menghadapi beberapa masalah, diantaranya beberapa kali peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, alhamdulillah channel IBTV dapat kami tarik kembali. Permasalahan tidak sampai di situ. Sejak pemulihan dari peretasan, kami mendapatkan beberapa teguran pedoman komunitas akibat dari peretas yang mengupload dan melakukan live streaming yang dianggap melanggar oleh pihak YouTube. Mereka takut, khususnya ketika terjadi aksi 411 dan aksi 212, saudara. Mereka kaget. Kenapa jutaan orang ini bisa berkumpul, bisa kompak, datang dengan tuntutan yang sama? Ayo, 411 kosong melempong jalanan. Hanya bencong-bencong, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel yang hadir, saudara. Itu pun 7 juta umat katanya. 7 juta umat sekarang bukan manusia semua. Semut, curut, demit, wewe gombel, para gembel. Begitu, saudara. Nggak ada yang dengar lagi. Mereka tantangin, ayo kita berdebat di Kesultanan Banten 3 hari 3 malam, saudara. Habib Hanif datang didampingi penasehat FPI Pusat Buya Ahmad Qurtubi Jailani, datang ke sana bawa kitab, siap berdebat. Kabur, unyil, kabur lagi, kabur lagi, kabur lagi, kabur lagi. Katanya umroh lagi, katanya di Arab Saudi. Kabur, kabur, dia kabur. Ya. Tentunya teguran pedoman komunitas tersebut berdampak buruk bagi channel yang kami kelola. Mulai dari tidak mendapat izin upload, melakukan live streaming hingga sepekan atau bahkan lebih. Kemudian beberapa pekan lalu, tepatnya pada tanggal 7 Oktober, kami mendapat teguran kembali akibat mengupload konten podcast bersama Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis yang membahas isu krusial tentang setahun Tufanul Aqsa, yang pada akhirnya konten tersebut gagal tayang karena dihapus oleh pihak YouTube. Saya melihat Kiai Imad ini sosok yang berilmu. Mau 1 juta kibin, 7 juta kibin bilang Kiai Imad sebagai Imad Al-Kaburi, nggak ngaruh. Kibin bilang Imad Al-Kaburi, Unyil bilang Imad Al-Kaburi. Bukti mana? Yang kabur siapa? Kan bukan Kiai Imad yang kabur. Berarti itu propaganda, provokasi murahan, receh. Memang dunia medsos ini kita tidak sadar kalau sudah digiring kemana-mana. Padahal yang untung itu ya Telkomsel. Jadi sepertinya kita ini diadu. Ayo ngomong. Sampean kalau melihat YouTube dan sebagainya, Masya Allah sudah. Orang sudah ini warga Nahdien, apa yang ucapannya sudah tidak terkontrol, mengumpat, menuduh. Saya nggak mengikuti Kiai Imad, enggak. Saya nggak nanya Kiai Imad anaknya berapa, istrinya berapa, rumahnya di mana. Saya nggak nanya gitu. Dalam komunikasi saya dengan Kiai Imad, saya hanya bertanya, sejauh mana panjenengan mempelajari tentang masalah nasab para habaib ini? Oh, sampai ke sini bang, gini. Ada semacam kitabnya nggak, Kiai? Ada referensinya. Terima kasih ya, kasihan aja Pak Samu Muhyiddin. Kalau besok Habib Rizik ternyata umrahnya itu tidak 14 hari, ya tidak 21 hari, tidak 40 hari, tidak 90 hari, itu malah sampai 1000 hari gitu kan? Ya saya juga kangen gitu loh, kangen. Ada pasukan berani mati, kita bikin pasukan berani matiin. Kan jadi tercapai cita-citanya, betul? Setuju? Takbir! Udah gitu ngancem lagi. Habaib jangan kurang ajar. Kami akan bentuk pasukan berani mati untuk menghadang para habaib. Wah, takut. Lawan jangan.
Bayangkan kalau ada mukibin tolol ya kan. Untung mukibin sudah banyak yang sadar sekarang. Kalau ada mukibin tolol, asah golok, asah celurit, turun ke jalan. Pas berpapasan dengan aparat, nanti kriminalisasi ulama. Setelah dimusyawarahkan oleh para pengurus, akhirnya kami memutuskan untuk mengistirahatkan 2 channel IBTV dan merilis channel baru yang akan dijadikan official broadcasting event Akbar Nasional. Reuni 212 yang akan digelar pada 2 Desember 2024. Imamul Ummah, Imamul Akbar, Imamul Bongsor, Imamul Unyil, Rizik Silap Al-Kaburi. Banyak sekali gelarmu, Eyang. Jenderal Umat Islam, selaku anak buah si Rizik Al-Kaburi, Rizik bin Silap Al-Kaburi. Sekarang kenapa kabur, saudara? Kabur lagi, Imam cebol kabur lagi. Habib Maulana Muhammad Rizik bin Husain bin Silap Al-Kaburi. Ternyata cuman koar-koar, cuman gaya, ya, sok-sokan, habis membahas Fufu Fafa, habis meminta pemakzulan Fufu Fafa untuk tidak dilantik, habis meminta Jokowi diadili, terus habis mengatakan Kiai Imad Al-Kaburi, si Rizik bin Silap kabur, saudara. Kabur. Katanya pejuang, katanya imam besar, katanya cucu pahlawan, katanya cucu pitung, katanya saudara Sentot Alibasah, katanya bapaknya pejuang 1945. Anak pejuang kok banci, saudara. Anaknya pejuang kok banci, imam besarnya kok bencong, saudara. Imam besarnya aja bencong, bagaimana dengan anak buahnya? Jadi kalian nggak usah nanya kenapa anak buah Rizik nggak berani datangi TIJ, kenapa anak buah Rizik segan sama TIJ, kenapa TIJ nggak pernah dipersekusi. Pernah dilaporin ke polisi karena mereka nggak berani persekusi. Nah, gua difitnah sebagai pemilik senjata api karena mereka nggak berani datangi. Takut TIJ nyimpan senjata api, takut mereka kepalanya bolong nanti ke rumah TIJ, takut. Ya memang banci, takdir, saudara, jadi banci. Bukan, takdir itu enggak ada orang takdir jadi banci, itu pilihan sendiri. Imamul Ummah, Imamul Akbar, Imamul Bongsor, Imamul Unyil, Rizik Silap Al-Kaburi. Banyak sekali gelarmu, Eyang. Ya. Jenderal Umat Islam, selaku anak buah si Rizik Al-Kaburi, Rizik bin Silap Al-Kaburi. Sekarang kenapa kabur, saudara? Kabur lagi, Imam cebol kabur lagi. Katanya pimpin perang, katanya asah parang. Kabur, Unyil kabur. Kabur lagi. Kabur lagi. Katanya umroh lagi. Katanya di Arab Saudi. Kabur, dia kabur. Ya. Jangan kau hina Panglima Mujahidin Tai Singa Indonesia, Said Rizik Ibnu Silap. Asadullah, bukan Asadullah curut lembah. Enak aja lu Asadullah kayak gitu, bikin malu singa aja. Nah, Asadullah itu seperti ini, bibirnya hitam, gagah lagi, nggak buncit. Masa singa kayak gitu? Asadullah, singa Allah, singa nggak buncit.
Ada singa gitu. Singa kebun binatang aja gagah. Haddad. Terlalu berlebihan ente. Ayo minum. Ganyang. Oh ayo. Ganyang susu. Firza. Ayo. Ganyang susu kuda. Susu kuda gua nggak suka susu Firza. Asadullah. Nggak malu kau. Asadullah buncit. Mana-mana kuda perang itu langsing, bagus badannya, kekar. Singa Allah juga kekar. Itu perut buncit kayak gitu, cebol lagi. Beliau bukan kabur, tapi ngumpet. Masya Allah, Habibana Rizik bin Husain bin Silab Al-Kaburi. Katanya Imad bin Sarman yang kabur saudara. Katanya begal nasab itu Imad bin Sarman saudara. Jadi begini analogi kita. Si Rizik Cebol ini mengatakan bahwa kemarin itu akan ada pasukan berani mati yang setia atau pasukan Jokowi berani mati. Suruh asa golok, suruh asa celurit, suruh asa pedang. Kira-kira kemarin ada nggak pasukan yang seperti dalam bayangan dia? Nggak ada. Dia memperkeruh suasana, memprovokasi umat. Habis itu dia kabur. Bayangkan kalau ada mukibin tolol ya kan. Untung mukibin sudah banyak yang sadar sekarang. Kalau ada mukibin tolol, asah golok, asah celurit, turun ke jalan. Pas berpapasan dengan aparat. Nanti kriminalisasi ulama. Ketika didor satu-satu. Itu si pengecut Rizik, si bencong Rizik, si cebol Rizik ya kabur. Sekarang aja nggak ada kabar kan. Terdengar desas-desus. Dia di Arab Saudi lagi umroh. Gue tahu lu di mana, Zik. Gue tahu. Gue tahu lu di mana. Belum saatnya. Nanti gue kasih tahu juga ketahuan. Ayo, 411 kosong melempong jalanan. Hanya bencong-bencong, kuntilanak, genderuwo, wewe gombel yang hadir, saudara. Itu pun 7 juta umat katanya. 7 juta umat sekarang bukan manusia semua. Semut, curut, demit, wewe gombel, para gembel. Begitu, saudara. Nggak ada yang dengar lagi. Gimana mau teriak-teriak, saya pemberani, saya pejuang, saya ini cucu Rasulullah, datuk saya berdarah-darah. Lu kabur belum apa-apa. Pemimpin itu berani basah, pemimpin itu berani lelah, pemimpin itu berani lapar, pemimpin itu berada di garda terdepan. Bukan kayak kau. Demo anak-anak perempuan suruh paling depan. Kau ngumpet di mobil komodo. Disiram dengan gas air mata, yang kena perempuan, anak kecil. Yang bewokan, yang buncit-buncit di belakang mobil komodo. Cuman bisa histeris, nangis-nangis. Kita ditembak, saudara. Kita dizolimi. Kita dikriminalisasi. Ini penistaan terhadap ulama, saudara. Cuman bisa begitu kalau bencong. Kalau bencong pengecut, ya kan? Ya, bencong pengecut cuman bisa seperti itu, playing victim. Seolah-olah dia terdolimi, seolah-olah dia dikriminalisasi. Nah, nanti kalau udah aman baru teriak. Itu ku kasih tahu ciri khas pasukan si Rizik. Kalau sudah aman baru teriak. Kami pejuang, kami mujahidin, kami siap berdarah-darah, siap mati, pantang mundur. Itu kalau sudah ada reaksi, sudah ada tindakan, sudah ada pengukuran, kita dizalimi, saudara. Di situ gua mundur teratur jadi bagian daripada mereka. Banci, saudara. Mereka kalau nggak ada satu kecamatan nggak jadi action.
Nunggu dulu. Kibin 1, Kibin 2, Kibin 3, Kibin 4. Ada 20 Kibin, masih ragu-ragu. Tunggu 20 lagi. 50, yuk mainkan. Aku tahu semua, Jik, komplotan kalian. Kalau kami, Jik, kalau mau main sendiri pun lebih bagus. Misalnya kita dapat tugas. Nah, hancurkan itu. Sendiri kita pergi, nggak rame-rame. Ah, sabotase itu, hancurkan itu sendiri. Untuk apa tugas-tugas kecil seperti itu rame-rame? Yang ada ribut aja. Operasional banyak. Mencurigakan. Makanya aku nggak pernah mau baiat untuk bersumpah setia kepada kau, wahai cebol. 2 kali aku berpapasan dengan acara baiat tentang kau ya, baiat untuk mengikrar setia buat kau, cebol Rizik. Itu di Aceh 2 kali. Aku sempat berpapasan dengan acara itu karena diajak sama teman yang FPI gitu. Sampai ke situ gua nggak mau gitu, nggak yakin gua, nggak yakin sama kalian. Ya, gimana nge-lag? Nge-lag nggak sinyalnya? Udah sabar aja, nanti ada waktunya itu. Satu-satu ditertibkan. Putus-putus gambarnya atau putus-putus suaranya. Gimana, aman? Aman. Nyanyi dulu. Ayo, ayo ganyang susu Firza. Ganyang susu Firza sekarang juga. Ayo, ayo ganyang susu Firza. Alhamdulillah. Aman ya, udah aman ya. Jadi begitu saudara, begitu nyali-nyali patungan, otak secomberan, 7 juta umat, satu pun nggak ada yang bisa berpikir bagaimana menciptakan sesuatu, bagaimana bermanuver supaya jadi hebat, bagaimana begini, bagaimana, nggak ada. Organisasi sudah dibuat, sudah besar, sudah banyak orang yang terperangkap di situ, malah bisa dibubarkan, malah bisa dihujat sama anggotanya sendiri, sama orang-orang yang sadar dari sarang penyamun mereka. Itu kan kebodohan yang sangat nyata. Sebuah organisasi provokasi yang berhasil mengumpulkan orang di Tugu Manas beberapa waktu yang lalu, kemudian katanya orang seluruh Indonesia dengan garomah si Rizik Sihab Al-Kaburi ini bisa mengumpulkan orang seluruh Indonesia berkumpul di Monas. Seharusnya untuk memenangkan pemilu, nggak capek dong, nggak akan kalah dong. Ya kan? Kalau dia misalnya betul seperti Congor dia, katanya dia bisa mengumpulkan orang, katanya dia bisa mengepung istana. Daripada melakukan hal-hal tidak penting, mengumpulkan orang di Monas, mengumpulkan orang untuk mengepung istana, lagian pun itu cuman mimpi kau, itu yang nggak akan menjadi kenyataan. Lebih bagus kau menangkan pemilu. Biar ada sedikit pamor kau. Kalau enggak, kita mana tahu siapa kau. Ya kan? Kita nggak tahu siapa kau. Cuman berdebah sampah, provokator, teriak-teriak, mulut sampah, caci maki sana sini, kasih gelar orang suka hati. Sekarang aku kasih gelar kau. Ayolah TJ sepil fufu fafa. Nggak boleh. Nggak boleh dulu. Tunggu aja nanti. Ada yang spill nanti. Ya. Makanya si Rizik ngumpet. Bukan untuk umat, untuk kepentingan pribadi. Memang betul untuk kepentingan pribadi. Untuk kerajaan Bahar, untuk kerajaan Cebol, untuk
kelanjutan selanjutnya, kehidupan selanjutnya, anak-anak cucu mereka itu nggak perlu kerja lagi. Tinggal jual nama si Rizik, tinggal jual nama si Bahar untuk anak cucunya. Jadi terus bergulir itu nanti. Seperti yang sudah-sudah di masa lalu, tinggal jual Karomah. Nah, paham ya? Yang seperti di Tanggul itu. Jualan air sumur di Tanggul. Nah, tinggal jualan nama kakek aja. Nanti cucu si Rizik, cucu si Bahar juga gitu. Ya. Datuk saya yang bernama Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumit, beliau memiliki Garoma, beliau digigit ular kobra, kobranya mati. Nah, jadi begitu nanti. Ini bekas jigong beliau, sekali cium 50.000, 2 kali 100.000. Seperti itu cara nyari uang. Paham maksud saya? Paham. Nah, seperti sekarang kalian jangan tertipu, wahai saudaraku. Keringat Nabi nggak ada lagi zaman sekarang. Kalau ada orang bohong, bawa keringat Nabi, bawa darah Nabi, bawa rambut Nabi kemana-mana, nggak ada, itu bohong. Bawa kiswah Nabi, bohong. Bohong. Kalaupun ada sisa rambut Nabi, jenggot Nabi, nggak dibiarkan dibawa-bawa, pasti dimuseumkan. Nabi itu bukan orang sembarangan, bukan seperti kelas Rizik dan Bahar. Paham? Jadi kalian nggak usah terlena, nggak usah kagum, nggak usah nangis-nangis. Masya Allah jenggot Rasulullah. Bukan itu apa ya? Itu ekor kuda mungkin ya, ekor kuda atau rambut jembutnya mungkin yang udah gondrong dimasukin ke botol. Kemudian di framing, itu rambut Rasulullah, itu keringat Rasulullah. Jadi kita jangan tertipu, saudara, dengan hal-hal seperti itu. Itu sendal Nabi cium, husnudon aja, husnudon boleh, tapi jangan goblok. Jangan goblok. Kalau semua orang muslim husnudon, jadi goblok semua kita. Husnudon boleh, goblok jangan. Waspada harus. Waspada itu harus. Waspadalah. Hanya gara-gara modal husnudon kita kena tipu sama penipu. Saya nggak mau jadi umat seperti itu, modal husnudon. Padahal penipu. Kita udah tahu nih dari dulu. Dia itu perampok, dia itu penipu. Husnudon, nggak boleh songodon kepada orang. Udah mampus lah kau. Kalau saya nggak mau. Kalau semua orang berhusnudon seperti itu, nggak ada yang namanya perang, nggak ada yang namanya jihad. Husnudon. Kenapa untuk hal seperti itu bisa husnudon kalian? Untuk Kiai Imad kok nggak bisa kalian husnudon? Mungkin Kiai Imad tahu sesuatu, mungkin Kiai Imad sedang meneliti. Kenapa kita nggak bantu Kiai Imad? Kita husnudon aja untuk Kiai Imad. Apakah husnudon itu berlaku cuman untuk moncong kalian? Kalian pikir agama ini punya mbah datuk kalian? Punya mak kalian? Punya bapak kalian? Agama Islam ini milik Allah, bukan milik mak bapak kalian. Jadi nggak usah suka hati seolah-olah saya yang pemilik kebenaran. Nggak boleh seperti itu. Apalagi yang diajarkan banyak sekali kesalahan. Ada lontek saudara, husnudon aja. Itu mulut wali. Ya makanya saya husnudon, saya tiru-tiru. Ada lentek saudara ngomongin Habib susu Firza, susu kuda. Gebo. Lehjet ke turget, gopnyan gecoba mekat puyo negeri ge Imam Agung anan to oh lombang. Baik dia than tulis, saboh men tulis. Hai aku baca dia than. Jadi gagal ya kan? Si Bahar lagi mempersiapkan diri jadi wali,
motor yang datang ke rumah dia kehabisan bensin, tiba-tiba di jalan muridnya nggak ngisi bensin, tangkinya kosong, bisa nyala dengan garomah bahar. Bahar digigit kobra, kobranya mati. Itu garomah bahar. Saya setai kuku pun saya nggak percaya. Walaupun tai kuku saya nggak sebanyak tai kuku bahar. Bohong. Ada Habib. Jadi ada Habib di situ, garomahnya air dimasukkan ke tangki mobil, itu mobilnya bisa jalan. Kalau seandainya tangkinya nggak dikuras, terus diisi air, seumur masa mobil itu nggak pakai bensin, tetap bisa jalan pakai air itu. Saya nggak percaya yang begitu. Kita belajar agama, kita istiqomah di dalam Islam, ya, karena kebenarannya, karena kejujurannya, karena masuk akalnya, karena logikanya. Sekarang kalian mau ngaduk-ngaduk ilmu cocok logi, kemurnian Islam, itu yang kita ikuti. Bukan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita orang tolol, orang bahlul lagi menghayal. Makanya kalau di WC jangan menghayal, nanti jadi bahan ceramah. Apa yang kau dapatkan dari hayalan di WC, kau jadikan bahan ceramah. Datuk saya bisa terbang, datuk ini bisa terbang. Sedangkan di dalam ajaran Islam, kalau engkau melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air, ada orang yang bisa terbang, jangan percaya, jangan kagum. Walaupun dia mengatakan dirinya sebagai wali, wali setan itu. Dan juga ceramah Ustadz Abdul Somad ada itu, pembahasan wali setan itu. Sekarang kenapa diam-diam jadi wali? Kenapa di Tarim tidak diaspal? Karena bukan karena Tarim miskin, bukan karena pemerintahan Yaman itu miskin, tetapi karena mereka menghormati bekas telapak kaki wali. Kenapa Ustadz Abdul Somad mendadak nggak ada dalil jadi ilmu cocok logi semenjak bergaul dengan si Bahar? Sekelas Abdul Somad yang titelnya nggak sanggup kita contohin dengan tangan, kenapa jadi berubah? Jadi pakai ilmu cocok logi tanpa dalil. Kalau memang Yaman itu hebat sekali, nggak diaspal karena bekas telapak kaki wali, kenapa Arab Saudi itu diaspal? Sedangkan di Arab Saudi itu banyak telapak kaki Nabi. Apakah wali Tarim itu lebih hebat dari Nabi? Jangan kau bilang seperti itu. Bukan tutin nanti mukamu. Di Arab Saudi itu bekas telapak kaki Nabi. Bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, bekas telapak kaki Nabi Ismail, bekas telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas telapak kaki Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bekas telapak kaki Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Banyak sekali kalau kita hitung. Kenapa di aspal? Kenapa di marmer? Kenapa dicor? Kenapa? Ente mau naik haji ke Tarim silahkan. Ente mau umroh ke Tarim silahkan. Ente mau ngangkat-ngangkat Tarim silahkan. Tapi jangan coba-coba untuk mengangkat daerah asalmu, kau menghina tempat asal kami, kau menghina negeri kami. Itu aku nggak terima. Indonesia pintu Tarim, aku nggak percaya. Indonesia milik Aulia Tarim, dari mana? Mana bukti jual beli? Enak aja ngejajah orang dengan cerita dongeng. Enggak seperti itu. Aceh, coba berani nggak bilang Aceh itu milik Aulia Tarim? Biar aku minta suratnya nanti, kalau enggak aku usir dia. Ya. TIJ ODGJ bukan TIJ ODGJ, hai Kibin. ODGJ itu 1 second.
Abu Bakar yang rokok cacus itu ODGJ itu 2 ekor. Bawa aja ke rumah sakit. Jangan ke arak-arak, jangan ke arak berkah. Ya, itu ODGJ itu. Nah, si One Second 1, si Abu Bakar itu 1. Makanya Kibin kebalik otaknya. Kalau dulu kampret itu kebalik otaknya. Orang waras dibilang ODGJ dibilang wali. Boleh balik kalian. Mana sih? Pokoknya cerita-cerita di Tarim itu hampir semuanya bohong. Mulai dari cerita Nabi Hud, gua nggak percaya makam Nabi Hud di sana. Enggak. Kemudian wali begini, wali begitu, wali ini bisa masuk ke kuburan sini, wali itu bisa masuk ke kuburan sana. Enggak percaya. Enggak percaya. Enggak percaya. Kalau hebat sekali wali kalian di Tarim itu, setidaknya mereka bisa membuat, misalnya nih ladang pertanian nggak tandus seperti itu. Setidaknya mereka punya garomah untuk menarik perhatian turis, bahkan warga negaranya sendiri yang sekarang berceceran di mana-mana. Paling banyak di Indonesia itu. Nah, paling nggak orang-orang itu bisa dikembalikan ke sana karena di sana hebat gitu. Jadi wali. Kemudian penduduknya itu ahlul jannah, sudah. Kesana aja. Nggak usah ngapa-ngapain. Lurus hati, baik hati. Nggak ada iri dengki, jadi wali. Ngapain di sini? Kalau saya, kampung saya begitu, saya pulang. Kampung saya lebih hebat daripada kampung orang. Tapi saya kalau kemana-mana, walaupun kampung saya lebih hebat, saya nggak ngomong seperti itu. Itu menyakiti. Misalnya, saya merantau. Saya tinggal di Malaysia. Terus kampung saya lebih enak daripada di Malaysia. Saya nggak bilang, toh saya hari ini di kampung dia. Toh saya hari ini nyari duit di kampung dia. Toh saya hari ini nyari makan di kampung dia. Nah, saya nggak akan komen. Kalaupun saya komen, ya enak di situ. Kenapa? Buktinya saya ke situ. Kalau saya enak di kampung saya luar biasa, banyak cewek cantik, jaminan masuk surga, semua jadi wali. Negeri yang diberkahi, hujan susu, rantai emas. Saya ngapain ke kampung dia? Itu logikanya, Pret, ya. Kalau datuk saya pejuang, saya nggak mungkin datuk saya kabur dulu waktu dijajah. Kalau seandainya datuk saya betul-betul pejuang. Sekarang datuk kita kabur, bermigrasi karena negerinya dijajah. Kemudian berkolaborasi di tempat pelarian dengan penjajah. Terus teriak-teriak, saya ini cucu pejuang, saya ini cucu pahlawan, kan nggak nyambung. Datuk ente dulu kabur dari perang. Apa mungkin orang kabur dari perang dikatakan pejuang? Itu namanya pecundang, saudara. Ya, orang yang lari dari perang, orang yang lari meninggalkan kampung halamannya karena kampung halamannya sedang dijajah, dia meninggalkan anak, dia meninggalkan istri, dia meninggalkan tanah airnya untuk menyelamatkan cuman sejengkal perut, itu namanya pecundang, saudara. Kalau datuk kami, selangkah pun dia tidak lari, justru malah mencari perang. Ya, datuk kami di Aceh bersama datuk-datuk orang Bugis sana, sama-sama berjuang di Malaysia, di Malaka, untuk membebaskan Malaka dari tangan Portugis. Jadi datuk kami bukan pecundang, orang perang. Cuman kami nggak perlu teriak-teriak datuk kami orang perang tiap hari.